Mohon izin untuk nge-share materi hari ini. Siap, Ustaz. Mikrofonnya Ustaz masih di Ustadz, unmute. nggak ada suara. Baik, Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Tentu saja yang teramat kita takdimi, begitu Allah cintai, begitu Allah muliakan Pak Dr. Wedi sebagai kiadah ya atau pimpinan atau ketua di Sahabat Surga. Mudah-mudahan Pak Dokter beserta keluarga besar senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, keistiqomahan dalam ketaatan. Jazakillah Bu Dokter Tuti yang memandu, mengawali di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini dengan membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pemberkah di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Juga seluruh sahabat surga, surga yang saat ini bisa berhimpun iman di sore hari ini. Mudah-mudahan semua dalam kesehatan. Jazakillah Teh Tina dan Dokter Susi ya yang akan melakukan notulensi Pak Dokter ya, dan nanti kajian kita akan di-share di grup WA Sahabat Surga insya Allah. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di sore hari ini untuk bertolabul ilmi, mukafaatul ilmiah, untuk terus memperdalam, memperluas kapasitas ilmu agama kita dalam rangka kuatul imaniyah, memperkokoh bangunan indah iman kita, wa islahul ibadah, memperbaiki, membenahi, menata rapi ibadah kita, wa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, hati kita, dan mengindahkan akhlak kita. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, tersempurna, dan terindah dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Betul kata Pak Dr. Wedi, Masya Allah, setiap lingkaran iman demi lingkaran iman, di samping kita mendapatkan ilmu, sebagaimana kata Mu'ad bin Jabal, kita pun bisa memperbaharui iman. Karena kata beliau, nu'minu ijlis bina nu'minu sa'ah. Mari kita duduk, melingkar, dan memperbaharui iman sejenak. Dalam artian setiap lingkaran iman kita yang di sana diisi ilmu, maka tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan. Ya. Dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita usbu'iyah Pak Dokter, setiap pekan untuk bersama-sama mengkaji tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, terus memperkokoh, memperhebat, dan memperkuat iman kita. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadits riwayat Imam Muslim, di setiap lingkaran iman seperti ini, sahabat surga setiap pekan juga kita akan mendapatkan fa'angjalallahu sakinah. Kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya porsi ketenangan hidup orang-orang yang sering melingkar iman, ngaji seperti ini itu lebih besar porsinya daripada orang-orang yang jarang sekali mendapatkan siraman rohani. Kemudian kata Nabi juga kita akan mendapatkan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan cucurkan kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa melingkar iman seperti ini, untuk terus memperdalam kapasitas ilmu agama kita. Wa hafatil malaikah, malaikat pun akan menaungi kita. Dan Rasul bersabda di ujung hadisnya, wa dzakarallahu indah wa dzakarallahu fi man indah.
Allah akan membanggakan nama-nama kita di penduduk langit setiap kita melakukan lingkaran iman seperti ini. Bahkan di hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Setiap cara kita, setiap upaya dan ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu, maka Allah semakin dekatkan kita ke pintu surga. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan yang Nabi sampaikan di dua hadis ini betul-betul bisa kita dapatkan. Hak hidup kita semakin tenang, Allah terus semakin cucurkan kasih sayang, malaikat menaungi lingkaran iman kita, nama-nama kita dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat dengan pintu surga insya Allah. Karena memang sahabat surga, Pak Dokter, sejak awal kita bersama-sama bervisi bahwa mudah-mudahan sahabat surga ini menjadi jalan terbaik bagi seluruh sahabat untuk menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama insya Allah. Jadi kapan selesainya sahabat surga ini? Ya selesainya adalah sampai nanti kita reuni di surga insya Allah Pak Dokter ya. Insya Allah. Dan tentu saja kiadah kita, pimpinan kita untuk membawa kita bersama-sama ke surga Dokter Wedi ya. Kemudian Pak Dokter terus istiqomah membawa kita semua rombongan gerbong sahabat surga ini sampai nanti di pintu surga. Baik, mohon maaf 2 pekan sebelumnya saya tidak bisa membersamai sahabat surga di kajian akhir pekan karena harus menunaikan amanah ke tanah suci. Karena kemarin setelah pulang dari haji harus berangkat kembali Pak Dokter untuk menunaikan ibadah umrah, membersamai 33 ya jamaah umrah kemarin, dan alhamdulillah beberapa hari kemarin baru pulang. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di sore hari ini kita akan berkenalan, akan lebih dekat, lebih akrab, lebih harmonis, lebih romantis, bertaaruf dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang nama ini itu akan menghadirkan 2 kebaikan di kehidupan kita. Ya. Kebaikan yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan semakin mempersiapkan bekal kepulangan. Akan semakin semangat dan fokus mempersiapkan bekal kepulangan. Dan yang kedua, kita akan merasa, akan terus bersyukur kepada Allah di setiap kemudahan-kemudahan kita dalam ketaatan. Ya. 2 kebaikan ini akan kita dapatkan ketika kita mena'arufi, mengakrabi nama Allah yang akan kita bahas hari ini, yaitu Allah Al-Ba'ith. Kebaikan yang pertama, kita akan semakin semangat dan fokus untuk mempersiapkan bekal-bekal kepulangan. Dan yang kedua adalah kita akan makin bersyukur kepada Allah di setiap kemudahan-kemudahan kita dalam melakukan ketaatan. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nama Allah Al-Ba'ith itu dalam bentuk isim, Al-Ba'ith itu lam yarud fil Qur'anil Karim. Tidak ada dalam Al-Quran. Untuk bentuk isim ya, Al-Ba'ith itu kan isim. Jadi secara nama Al-Ba'is itu Allah tidak memperkenalkan di dalam Al-Quran. Namun dalam bentuk fi'il, Pak Dokter, nanti fi'il maudhi, fi'il mudhari, seperti ba'atha, yab'atsu, itu banyak dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk bentuk isim, Al-Ba'is tidak ada. Namun untuk bentuk fi'il, fi'il maudhi dan fi'il mudhari, itu nanti banyak di dalam Al-Quran. Bisa dengan menggunakan ba'asa. Bisa juga menggunakan yab'atsu. Asu ibas. Itu katsiran di dalam, itu banyak dalam Al-Quran. Ya. Baik. Dalam kajian ilmu kebahasaan, bahasa Arab, al-ba'is ini itu isim fa'il dari ba'atha yab'atsu bi'tsah, ya. Ba'atha yab'atsu bi'tsah. Artinya ada 3 Pak Dokter. Yang pertama adalah irsal, utusan atau mengutus. Nanti al-mursil mengutus. Yang kedua adalah al-ihya ba'dal maut atau al-muhi yang membangkitkan dari kematian. Dan yang ketiga adalah al-mutaharik yang menggerakkan. Ya.
Jadi siapa Allah Al-Ba'is? Yang pertama yang mengutus, yang kedua yang membangkitkan, dan yang ketiga yang menggerakkan. Ya. Baik, diulang dulu biar Teh Tina tidak terlalu keteteran ya Dokter Susi untuk nyatat. Pak Jadi Ustaz. baik, karena Teh Tina sering bilang, Ustadz, kela, Ustadz tunggu-tunggu gitu ya, begitu, terlalu cepat begitu. Taib, makna pertama adalah al-mursil yang mengutus. Makna kedua dari al-ba'is itu adalah al-muhyi yang menghidupkan atau yang membangkitkan, atau al-ihya ba'dal maut. Dan yang ketiga adalah al-mutaharik yang menggerakkan, ya, taharuk ya, pergerakan yang menggerakkan. Ini tiga makna di dalam kaidah bahasa Arab ketika kita meneliti tentang siapa Allah Al-Ba'is itu. Baik, kita akan bahas satu persatu Ibu Bapak sekalian. Makna pertama Allah Al-Ba'is yaitu yang mengutus. Ya, yang mengutus. Yang mengutus apa? Allah sampaikan di surah Al-Imran ayat 164. Coba Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah tidak menggunakan isim ba'is, tetapi Allah menggunakan kalimat ba'asa. Ada kan? Laqad manallahu, mohon maaf, laqad manallahu alal mu'minin id ba'asa. Ada ya? Ba'asa itu al-ba'is. Fihim rasulan min anfusihim. Sungguh manallah, Allah telah memberikan karunia yang sangat besar alal mukminin kepada orang-orang beriman, id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika ba'atha mengutus ya, di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Nah ini Allah itu al-ba'is. Siapa yang mengutus? Mengutus siapa? Mengutus utusannya. Siapa utusannya itu? Rasul di kalangan mereka sendiri. Nah ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Di sini Allah menggunakan kalimat manna. Laqad mannallah. Sudah kita bahas Pak Dokter ya di kajian Al-Mannan. Kalau Allah Bapak Ibu menggunakan kalimat manna, itu bukan sekedar anugerah biasa. Bukan sekedar pemberian biasa. Bukan sekedar karunia biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kalimat manna, yaitu memberi karunia, berarti karunia yang Allah berikan itu ada sesuatu yang sangat berharga dan sangat agung. Saya ulang Bapak Ibu ya. Allah di sini tidak menggunakan kalimat an'ama atau kalimat yang lain, tapi mannallah. Apa arti manna? Memberikan karunia. Kalau menggunakan kalimat manna itu menunjukkan apa yang Allah karuniakan kepada kita sesuatu yang sangat besar dan agung. Makanya di dalam Al-Quran Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian, sahabat surga, ketika kita mendapatkan kalimat Allah memberi dengan manna itu cuma dua bahasan. Pertama bahasan iman, kedua bahasan Rasul. Gak ada yang lain itu. Ya. Pertama bahasan iman, yang kedua bahasan Rasul. Cuma dua karunia Allah dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat manna yamunnu. Karena manna yamunnu itu karunia Allah yang sangat agung. Pertama apa Bapak Ibu? Iman. Iman ini bukan karunia biasa Pak Dokter. Iman ini bukan pemberian kaleng-kaleng. Tetapi sebuah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada anugerah yang kita dapatkan yang keagungannya melebihi dari iman. Ini pernah kita bahas di kajian sebelumnya. Coba Bapak Ibu lihat dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Ya,
Walakin Allah la yu'til iman illa man ahab. Namun Allah tidak memberikan kenikmatan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Jadi setiap kita pasti memiliki dunia, diberi dunia, tapi belum tentu diberikan kenikmatan iman loh Bapak Ibu sekalian. Itu hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dunia ini Bapak Ibu kalau mahal, pasti Allah akan berikan ke hamba pilihannya. Tapi ternyata semua dikasih dunia ini. Allah pernah ngasih dunia kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Namrud ya, kepada orang yang durhaka kepada Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak semua hamba Allah itu mendapatkan karunia iman, betul? Karena iman ini sesuatu yang sangat spesial, yang sangat luar biasa, hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan yang sangat dicintainya. Mudah-mudahan kita yang hadir sahabat surga di sore hari ini adalah hamba-hamba terbaik pilihan Allah yang saat ini bisa nikmat hidup bersama iman. Ya. Amin. Tidak semua diberi Bapak Ibu sekalian. Sok coba saat ini Bapak Ibu. Ada nggak hamba-hamba Allah di luar sana yang belum merasakan nikmat mencintai Allah, ya? Yang belum nikmat bagaimana nikmatnya sholat, nikmatnya tilawah, nikmatnya tahajud, nikmatnya hidup dalam agama ini banyak nggak Bapak Ibu sekalian? Banyak. Itu menunjukkan karunia iman tidak sembarangan Allah berikan, hanya kepada hamba-hamba terbaik pilihannya. Dan itu diantaranya adalah Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini insya Allah. Ya. Saat ini Bapak Ibu ada orang yang seumur hidup tidak pernah sholat. Ya kan Pak Dokter ya? Saat ini ada orang yang seumur hidup tidak pernah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya mencintai Allah, nikmat. Karena mereka belum dapat hidayah dan belum dapat merasakan hidup bersama iman. Kita alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, maka setelah kita punya iman, tidak boleh ada hal yang menyedihkan perasaan kita. Karena anugerah teragung dan terindah Allah sebenarnya kepada kita adalah iman. Selamat Pak Ibu. Saya ulang ya. Setelah kita punya iman, tidak boleh lagi ada sesuatu yang menyedihkan perasaan kita. Karena sesungguhnya anugerah terindah Allah dan teragung yang diberikan kepada kita, yang melebihi anugerah yang lain itu adalah iman. Maka setelah iman ini Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang paling bahagia. Karena tidak semuanya orang Allah beri kenikmatan hidup bersama iman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Masya Allah itu. Jadi jangan sampai orang beriman itu rarudet, rarungsing. Mereka mau apa lagi gitu. Padahal mereka sudah mendapatkan anugerah Allah yang indah, yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Apa itu? Iman. Masya Allah. Ya. Ini yang pertama Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua, ya, pemberian Allah menggunakan kalimat manna yamunnu yang menunjukkan karunia yang sangat agung adalah ayat ini. Setelah Allah berbicara masalah iman, Allah berbicara masalah Rasul. Dua-duanya dalam Al-Quran menggunakan kalimat manna yamunnu. Ketika berbicara masalah Rasul, mannallah alal mu'minin. Ayat ini, Ali Imran 164. Dan ketika berbicara iman menggunakan kalimat yamunnu. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, sahabat surga, kenapa diutusnya Rasul dalam hidup kita menjadi anugerah terbesar dari Allah dalam hidup kita yang melebihi nikmat-nikmat yang lain? Kira-kira kenapa? Cuma dua Bapak, bahasan mana yang dalam Al-Quran. Cuma bahasan iman dan bahasan Rasul. Nggak ada bahasan yang lain. Itu menunjukkan apa? Tidak ada anugerah terhebat yang Allah berikan dalam hidup kita kecuali satu iman, yang kedua diutus seorang Rasul di kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaan saya tadi Bapak Ibu, kalau kita pernyataan iman adalah anugerah terindah dalam hidup kita, kita ngakui semuanya dan kita merasakan itu Bapak Ibu ya. Maka setelah punya iman ini, nggak boleh lagi sering bersedih, nggak boleh lagi sering bergelisah, sering rudet, karena kita memiliki Bapak Ibu sekalian anugerah terhebat itu, iman yang tidak Allah berikan sembarangan kepada hamba-hambanya itu. Di antara Bapak Ibu kehebatan iman ini adalah kita punya kesempatan untuk mendapatkan surga kelak di akhirat. Demi Allah, kenikmatan surga
kelak di akhirat tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang yang tidak punya iman. Kita Bapak Ibu pewaris-pewaris surga itu. Masya Allah. Setelah ini Bapak Ibu tak pantas kita menjadi orang yang tidak bahagia. Betul tidak Pak Dokter? Bapak Ibu coba lihat dalam Al-Quran. Akhirat itu hanya di surga hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Ya. Dan orang-orang yang tidak beriman tak akan pernah punya kesempatan menikmati indahnya hidup di surga, kelak di akhirat. Kita pewaris itu Bapak Ibu sekalian. Maka sebetulnya kalau kita memahami ini, yang paling bahagia di dunia itu adalah orang beriman. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ahlul iman hum ahlus sa'adah. Orang beriman itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia punya punya jatah atau punya apa Pak Dokter ya? Karena dia itu punya apa ya namanya? Ya jatah untuk Jaminan. bukan sekedar keinginan. Karena dia punya jatah untuk mendapatkan surga kelak di akhirat. Sementara yang lain yang tidak punya iman tidak akan pernah diberikan jatah itu. Betul tidak Bapak Ibu? Privilege ya Ustaz. Privilege, betul, privilege itu. Yang tidak diberikan ke sembarang itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya ketika Allah menganugerahi kita iman, inilah faktor pembahagia luar biasa. Maka orang beriman Bapak Ibu jangan mudah bersedih gara-gara urusan dunia. Ya kan? Jangan mudah bersedih. Kenapa? Dia telah mendapatkan anugerah yang melebihi keindahan dunia ini, yaitu masa depan bahagia selamanya di surga. Masya Allah. Ya. Makanya aneh Pak Dokter ya kalau ada orang beriman rarudet, rarungsing, barete, tidak bahagia gitu ya. Nah yang kedua saya ulang kembali Bapak Ibu. Kenapa diutusnya Rasul dalam hidup kita itu menjadi anugerah terindah Allah kepada kita yang melebihi anugerah-anugerah yang lain. Kenapa? Karena ketika kita menemukan Rasul, Bapak Ibu, kita ini menemukan segalanya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang menunjukkan kepada kita bisa nikmat hidup bersama iman? Rasul. Siapakah yang menunjukkan kita menemukan Allah? Rasul. Siapakah yang menunjukkan kita sampai kita bisa nikmat hidup bersama syariat ini? Rasul. Siapakah yang menunjukkan kita bisa nikmat hidup mulia bersama agama ini? Rasul. Dan siapakah yang menunjukkan kepada kita jalan pulang ke surga? Semua dari Rasul. Andaikan Rasul tidak pernah diutus dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menemukan semua itu. Siapa yang menunjukkan kepada kita saat ini nikmat hidup bersama Al-Quran? Rasulullah, Bapak Ibu. Makanya Pak Dokter wajar enggak diutusnya Rasul dalam hidup kita menggunakan kalimat mana? Ini anugerah paling agung melebihi yang lain. Karena ketika kita bersama Rasulullah, kita tersambung dengan segala kenikmatan. Nikmat hidup bersama iman, nikmat hidup bersama hidayah, nikmat hidup bersama Al-Quran, nikmat hidup bersama Allah, nikmat hidup bersama syariat ini. Bahkan nikmat karena kita ditunjukkan oleh Rasul jalan pulang ke surga. Betul? Dulu Pak Dokter kita masih pernah sampaikan kan, mungkin Bapak masih ingat. Saat ini ada nggak orang yang menyembah matahari? Ada, menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah api, menyembah batu. Saat ini ada Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu keliling dunia ya, tongku ulin, Allah ulin. Coba keliling Bapak Ibu sekalian. Tidak semua manusia di dunia saat ini seperti kita menemukan Allah, enggak. Ada yang sedang nyembah matahari, sedang nyembah api, sedang nyembah batu, sedang nyembah pohon, sedang nyembah binatang loh. Bahkan dulu ketika saya masih di Mesir, Bapak Ibu, mahasiswa India itu cerita Pak Dokter. Jadi di sana itu paling ekstrim ada yang sampai minum air seni sapi itu. Ya, itu mereka menganggap itu karomah ya Pak Dokter. Seperti kita minum air zam-zam gitu ya. Sekalian ya. Kenapa sampai terjadi penyembahan-penyembahan seperti ini, Bapak Ibu? Karena setiap kita membutuhkan ya, membutuhkan memenuhi kebutuhan spiritual.
punya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan spiritual itu ya, untuk mengabdi, untuk ibadah, untuk meminta kekuatan dari yang maha kuat, untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan. Semua orang butuh. Tapi cara mereka salah itu. Ke batu, ya ke ini, ke ini. Kenapa coba Pak Ibu? Karena mereka tidak dibimbing Rasul. Itu Pak Dokter ya. Menghinakan diri kan, nyembah binatang, Bapak, nyembah berhala, nyembah batu. Itu menghinakan diri ketika ingin memenuhi kebutuhan spiritual tadi itu. Karena setiap kita ini membutuhkan untuk menyembah. Ada kebutuhan untuk menyembah, meminta kekuatan dari yang maha kuat, meminta perlindungan dan pertolongan. Setiap manusia punya kebutuhan spiritual itu. Tapi cara mereka salah. Kenapa? Mereka nggak punya Rasul. Sementara kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memenuhi kebutuhan spiritual ini, Bapak Ibu, kita menemukan Rasulullah yang memandu kita ke jalan yang tepat. Itu menyembah Allah itu. Udah ini Masya Allah Bapak Ibu ya, ini anugerah. Sementara orang Pak nyembah apa saat ini coba Bapak Ibu sekalian. Seumur-umur ada orang yang tidak tahu apa arti sholat, ya, karena tidak menemukan petunjuk ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Bapak dan Ibu mengantar kita untuk memenuhi kebutuhan spiritual ini dengan cara yang begitu mulia, tidak menghinakan diri. Sementara di sana ada yang sedang menyembah sapi, sedang menyembah ini. Wa iyadzubillah. Coba Pak Dokter, Bapak Ibu sahabat surga, kan orang India itu ada yang menyembah sapi ya. Kira-kira kalau kita orang Indonesia itu tidak ada Rasul, kira-kira saat ini sedang menyembah apa itu? Mungkin kita sedang menyembah batu, Pak. Karena kita punya warisan animisme, dinamisme itu kan. Itu warisan budaya, warisan keyakinan leluhur itu, Pak. Ada animisme, dinamisme. Mungkin saat ini Bu Tuti ada yang sedang menyembah caringin. Ya. Kalau di India nyembah sapi, kita sedang nyembah apa saat ini ya? Oh iya, Zubillah. Ini hidup kita mulia Bapak Ibu sekalian. Itu berkat Rasulullah. Bahkan lebih dari itu semua. Rasul menunjukkan kita jalan pulang ke surga. Maka Bapak Ibu, siapapun yang saat ini hidupnya sudah sesuai dengan sunnah Rasul, dia sudah menemukan anugerah terhebat. Nah ini yang pertama Pak Dokter ya, punten saya agak mengulang-ulang ini di kajian kita ya, karena bagi saya ini tahadus bin nikmah. Tidak ada lagi yang paling membahagiakan bagi seorang mukmin kecuali ketika dia sudah merasa Allah telah memberikan iman di kehidupannya dan setelah memberikan Rasul untuk menunjukkan jalan bagaimana iman ini bisa mengantarkan kita pulang ke surga. Iman adalah bekal kita dan Rasul adalah pemandu jalan kita untuk membawa iman ini mengantarkan kita pulang ke surga. Masya Allah. Ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mencintai Rasul kan bukan sekedar bersolawat, betul ya, walaupun solawat itu dianjurkan. Tetapi ikuti sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikuti praktek-praktek yang dicontohkan Nabi ketika kita bertaat kepada Allah. Itu sebenarnya cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makna yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, Allah Al-Ba'is, yaitu Allah yang mengutus. Mengutus siapa? Mengutus utusannya. Siapa utusannya itu? Rasul. Dan bagi kita itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah itu. Itu makna yang pertama. Sekarang makna yang kedua Bapak Ibu sekalian. Apa makna Allah Al-Ba'is yang kedua? Yaitu Al-Muhyi atau Al-Ihya Ba'dal Maut, yang menghidupkan setelah kematian. Yang membangkitkan orang ya setelah kematian. Ini senada Pak Dokter dengan nama Allah dulu yang pernah kita bahas, yaitu Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Allah yang maha mengembalikan. Mengembalikan apa Bapak Ibu? Mengembalikan kita kepada kematian setelah kehidupan dan mengembalikan kita kepada kehidupan setelah kematian. Ya.
Jadi Allah itu ada nama yang senada dengan Al-Ba'is, yaitu Al-Mu'id, yang maha mengembalikan, maha memulangkan. Mengembalikan apa? Satu, maha mengembalikan kita kepada kematian setelah kehidupan. Artinya Bapak Ibu, setelah kehidupan ini, kelak kita akan menemukan kematian. Kapan waktunya? Rahasia Allah. Bisa lama, bisa sebentar lagi, tapi pasti akan terjadi. Tadi Pak Dokter, saya sudah habis melayat ya seorang jamaah yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita itu. Dan nanti di sini ada Pak Dokter, Pak Dokter Wedi, Pak Dokter yang lain ya, Stansa juga, mungkin bisa bercerita kematian di dunia itu setiap berapa detik sekali Pak Dokter? Seluruh manusia itu setiap detik kan berapa itu ya? Ya. Karena itu sudah ada penelitian kedokterannya. Kalau tidak salah setiap detik itu 3 orang atau berapa gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap detik yang bergulir di kehidupan ini Bapak Ibu, sekian orang itu meninggal. Seluruh dunia itu. Dan nanti pun akan sampai ke giliran kita. Kita nggak tahu detik berapa kita akan meninggal. Tetapi itu pasti. Kenapa? Karena Allah itu Al-Mu'id, maha mengembalikan kita kepada kematian setelah kehidupan. Kita tidak tahu di detik manakah itu jadwal kematian kita. Cuma yang jelas setiap kita saat ini sedang menunggu detik itu. Detik di mana akan bertemu dengan kematian. Kenapa? Li'annallaha lam yahluk al-insan itu lil baqa. Karena Allah tidak menciptakan kita di dunia ini untuk selamanya. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, siapakah kita 50 tahun ke depan? Coba tolong jawab. Siapakah kita 50 tahun ke depan? Sudah nggak ada di sini, Bapak Ibu. Kemungkinan besar, Pak Dokter, ya, kemungkinan besar. Kita sudah tidak ada itu. Kalaupun ada 50 tahun ke depan, usia saya mungkin Bapak Ibu sudah 90. Dan itu kan jarang kata Nabi kan begitu ya. Kalau saya 50 tahun ke depan, Pak Dokter masih ada, usia saya sudah 50 Bapak Ibu sekalian. Dan kata Nabi, jatah umatku 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati angka itu. Kemungkinan besar saya sudah tidak ada usia 90 itu. Lalu Bapak Ibu. Ini Bapak dan Ibu yang saat ini sedang tergila-gila oleh dunia ya. Sampai kadang kita lupa ibadah, terpesona dengan dunia ini. 50 tahun ke depan kita sudah nggak ada di dunia ini. Kalau di sini mah tidak ada lah ya, tidak ada yang terpesona sampai meninggalkan lupa akhirat. Karena di sini mah kelihatan wajah-wajah di surga semua insya Allah. Bapak Ibu. Siapa kita 25 tahun ke depan? Sudah tidak ada. Yang tersisa mungkin Pak Dokter hanya nama di atas batu nisan saja kan begitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah akan mengembalikan kita kepada kematian setelah kehidupan. Kita akan semua akan mati Bapak Ibu sekalian. Makanya ini tuh yang hadir tuh calon-calon almarhum ya. Saya entah siapa yang duluan Pak Dokter atau saya Pak Dokter. Tetapi yang jelas saya akan bersama Pak Dokter kelak di akhirat. Mudah-mudahan sama-sama di surga insya Allah. Ya. Karena kata Rasulullah yang bersama dalam ketaatan di dunia, mereka akan saling mencari kelak di akhirat untuk sama-sama menyelamatkan untuk bisa bersama di surga. Hadis Muslim. Siapa yang bersama dalam ketaatan di dunia, kelak mereka akan saling mencari, saling menyelamatkan untuk bahagia bersama-sama di surga. Makanya saya pasti akan ketemu Pak Dokter kelak di akhirat. Mudah-mudahan bersama-sama untuk bahagia selamanya di surga. Dan Allah pun maha mengembalikan kita kepada kehidupan setelah mati begitu. Allah maha menghidupkan, maha mematikan setelah hidup dan maha menghidupkan setelah mati. Jadi Bapak Ibu, jatah hidup kita 2 kali lagi. Yang pertama saat ini, yang kedua nanti setelah mati, ya kan? Begitu. Dan pernah kita bahas dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan dulu kita pernah bahas Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kalau sekedar kalau sekedar Allah mengembalikan kita kepada kematian setelah hidup,
Itu ringan Bapak Ibu. Ya kan? Ringan. Tapi Allah pun maha mengembalikan kita kepada kehidupan setelah mati. Itulah yang paling kita khawatirkan. Jadi sebetulnya yang kita khawatirkan bukan mati, tapi what next? Apa yang akan terjadi setelah mati? Itu yang paling kita khawatirkan. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa Pak Dokter, Bapak Ibu? Karena setelah kita dihidupkan nanti, pertama disebut dengan Yaumul Liqa, hari pertemuan. Ulama mengatakan liqaun adzim, hari pertemuan yang sangat besar sekali. Kenapa disebut dengan liqaul adzim, hari pertemuan sangat besar? Karena Allah Bapak Ibu mengatakan dalam Al-Qur'an, setelah kita dibangkitkan, dihidupkan, kita akan datang kepada Allah satu persatu. Maryam ayat 95. Dan tidak ada penerjemah. Satu persatu Bapak Ibu kita akan disidang oleh Allah. Kita akan menghadap Allah satu persatu, dan di pertemuan dengan Allah itu yang satu persatu yang tidak ada penerjemah itu, Allah mempertanyakan semua amal yang pernah kita lakukan selama di dunia. Yang itu menentukan masa depan akhirat kita. Apakah akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Maka pertemuan itu disebut dengan liqaun adzim, pertemuan yang besar dengan Allah. Setiap kita Bapak Ibu ini akan bertemu Allah satu persatu dan akan diminta pertanggungjawaban loh. Maka disebut dengan liqaun adzim. Coba lihat di Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada antara hamba itu dan Allah penerjemah. Betul-betul sendiri-sendiri. Jadi seorang suami tidak bisa berlindung di balik seorang istri ya ketika menghadap Allah. Ustadz, saya mah tenang, suami saya Ustadz. Tidak bisa. Gitu ya. Saya mah akan berlindung di belakang Pak Dokter Wedi biar aman. Tidak bisa. Sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ustadz di kompleks saya mah ada Ustadz yang paling soleh, saya mah aman sekarang. Tidak bisa. Karena kita nggak bisa berlindung di balik orang. Sendiri-sendiri. Lihat ayat ini. Fardan Bapak. Dan kita akan betul-betul, kalau bahasa di sidang Pak Dokter ya, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nanti Allah akan menyodorkan semua amal kita Bapak Ibu sekalian, dan ditanya satu persatu. Kamu pernah begini kan? Kamu pernah begitu kan? Kamu pernah begini kan? Kata Allah dalam hadis Muslim, amil takadza wa kada, amil takadza wa kada, amil takadza wa kada. Kamu pernah begini kan? Kamu pernah gibah kan? Kamu pernah suudzon kan? Kamu pernah semua ditanya itu ya. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di hari kiamat Allah akan detail menanya semua perbuatan kita yang boleh jadi saat ini sudah banyak kita lupakan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Maka pernah kita sampaikan Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bermuhasabah ketika kelak kita dibangkitkan oleh Allah dan menghadap Allah, kemudian disodorkan semua perbuatan kita dan kita lihat semuanya, apakah kita menjadi orang yang paling bahagia atau penuh penyesalan? Karena ada dua kata Jibril, umat Nabi Muhammad. Ada yang bahagia, ada yang penuh penyesalan. Kira-kira kita di antara kelompok yang mana, Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan kita semua adalah ketika disodorkan oleh Allah semua perbuatan kita, kita berakhir bahagia. Maka yuk persiapkan dari sekarang Bapak Ibu untuk menjadi orang yang paling bahagia ketika Allah perlihatkan semua amal-amal yang sudah kita lakukan. Ya. Mari kita Bapak Ibu mari kita siapkan. Coba saya tanya kepada Bapak, tolong jawab dengan jujur. Masa depan akhirat kita itu misteri bukan? Iya. Bagaimana masa depan akhirat kita misteri tidak Bapak Ibu? Misteri.
Tidak, Pak Dokter. Masa depan kita kelak di akhirat, Bapak Ibu, bukan misteri. Sesuatu yang harus kita rencanakan. Kenapa? Karena bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merencanakan kehidupan di akhirat. Nggak ada yang misteri itu. Semua tergantung hari ini. Ya kan, Pak Dokter ya? Gitu. Nggak ada yang misteri. Sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merencanakan kehidupan kelak di akhirat. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan kehidupan di dunia ini. Karena itu adalah penjelasan tentang masa depan akhirat kita itu. Ketika kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan di dunia ini, itulah rencana masa depan akhirat kita. Penuh kebahagiaan. Namun ketika kita menjalani dunia ini penuh kemaksiatan, meninggalkan ibadah dan lain sebagainya, itu cara kita merencanakan masa depan akhirat kita. Semua bisa kita rencanakan, karena akhirat bukan sebuah misteri. Betul-betul tergantung kita saat ini. Kalau kita ngambil harta yang tidak halal, Bapak Ibu sekalian ya, memasukkan rezeki yang bukan hak kita ke rumah Bapak Ibu sekalian, ya, meninggalkan ibadah, itulah masa depan akhirat kita. Gitu ya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba yang akan ke surga ketika dagingnya tumbuh dari harta yang tidak halal. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kajian bersama Ustaz Dimas, Bapak Ibu. Memang ini lagi bagian bab ini ya. Memang seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tidak mungkin berbeda antara kehidupan yang kita jadi dunia dengan akhirat kelak. Tidak akan berbeda. Karena Al-Quran cuma dua teorinya. Siapa yang hidup dalam kebaikan di dunia, dia akan hidup penuh kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang hidup penuh kemaksiatan di dunia, dia akan hidup penuh penderitaan kelak di akhirat. Cuma itu rumus Al-Quran, nggak ada yang lain. Betul ya? Nah ini, aduh, punten Bapak Ibu, saya agak terlalu dalam ya bahasan ini. Tetapi itulah, kita akan dibangkitkan. Kenapa? Allah Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Jadi setelah kita nanti meninggal, Bapak Ibu, itu bukan the end. Apa the end itu? Bukan segalanya berakhir, enggak. Tetapi segalanya dimulai. Maka kematian bukan akhir segalanya, tapi awal segalanya. Karena setelah meninggal, kita dibangkitkan. Ditanya satu persatu. Dan pertanyaan itu untuk menentukan nasib dan masa depan akhirat kita. Apakah menjadi orang yang paling bahagia tak berkesudahan di surga, atau menjadi orang yang paling menderita kelak di akhirat. Mari Bapak Ibu bersama sahabat surga itu, kita merancang kebahagiaan masa depan akhirat kita, dengan bersama-sama kita bersama penuh keistiqomahan dalam kebaikan di dunia. Ya. Mari kita saling menasehati, saling membimbing, saling menjaga Pak Dokter ya. Karena inilah memang penentu masa depan akhirat kita itu adalah kehidupan yang kita jalani hari ini. Maka jangan sia-siakan setiap detik yang berlalu Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, jangan pernah sia-siakan setiap detik yang berlalu. Karena semuanya akan menentukan masa depan akhirat kita. Karena ada Bapak Ibu sekalian, orang yang habiskan waktu ya penuh kesia-siaan, tidak jadi amal soleh, penuh dengan canda-canda, hura-hura itu, padahal itulah penentu masa depan akhiratnya. Baik, ini yang keberapa Ibu dan Bapak sekalian? Yang kedua ya, bahwa makna kedua Allah Al-Ba'is itu siapa? Yang menghidupkan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 58. Summa ba'atsna li Al-Ba'is. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Di sini menggunakan kalimat ba'asna, Al-Ba'is. Kemudian kami bangkitkan. Nah, ini kan. Tadi yang pertama utus, yang kedua adalah bangkitkan. Min ba'di mautikum, kamu setelah mati, la'allakum tashkurun, agar kamu senantiasa bersyukur. Maka Bapak Ibu, kelelahan kita dalam ketaatan ini ya, maka akan menjadi sebuah syukur yang tak terhingga ketika kita dibangkitkan.
Ini ayatnya Bapak Ibu ya. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kelelahan dalam ketaatan di dunia akan mengantarkan kita istirahat penuh kebahagiaan kelak di surga. Ini ayatnya, dibangkitkan agar kita nanti bersyukur. Ternyata lelah-lelah di dunia dalam ketaatan ini membuat kita menjadi orang paling bersyukur kelak setelah kita dibangkitkan. Allah kasih surga Pak Dokter. Aduh, Masya Allah. Maka kelelahan dalam ketaatan di dunia mengantarkan kita istirahat penuh kebahagiaan kelak di surga. Sebaliknya, siapa yang tidak lelah dalam ketaatan di dunia, dia akan lelah penuh penyesalan kelak di akhirat. Itu Allah sampaikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia, dia akan istirahat penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Namun siapa yang tidak lelah dalam ketaatan di dunia, dia akan lelah dalam penyesalan kelak di akhirat. Karena ketika kita ke akhirat, penuh penyesalan Pak Dokter ya, dan minta kembali kepada Allah dan dipulangkan ke dunia. Untuk ngapain? Untuk lelah dalam ketaatan. Itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bapak Ibu, bersabarlah dalam ketaatan kita saat sampai datang kematian. Karena ketika kita nanti dibangkitkan, kita akan menjadi orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah. Betul Bapak Ibu ya? Karena Pak Dokter sekarang ada gini, Allah ngapain ngaji, ngapain buang-buang tidak bebas hidup teh, ngaji deui salat deui. Biarkan orang bilang begitu Bapak Ibu. Karena mereka tidak tahu sesungguhnya kita nanti akan menjadi orang yang paling bahagia kelak di akhirat. Ya kan? Ada nggak Bapak Ibu orang saat ini melihat ibadah itu sebagai pembatas kebebasan? Ada nggak? Oh, itu bebas, kudu pakai kerudung, kudu subuh bangun, kudu puasa. Asa terbebas hidup ini. Nanti setelah kematian Bapak Ibu lihat bahwa orang-orang yang tadi dilihat yang dinilai tidak bebas itu, mereka akan menjadi orang yang paling bahagia. Makanya isbiru minat ta'bi fi ta'atillah fa innana sanabni qasra sa'adah. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan di dunia karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan kelak di surga. Itu rumusnya. Ya. Jangan kebita sama orang Bapak Ibu untuk berhura-hura di dunia sampai meninggalkan ibadah. Jangan usah. Karena mereka tidak tahu sebenarnya bahwa kita sedang akan menjadi orang paling bahagia kelak di akhirat. Nah itu. Makanya punten Bapak Ibu, ini mah sebetulnya strategi marketing agar Bapak Ibu setiap akhir pekan ngaji. Nah itu ya. Ayo, biarlah 2 jam yang Bapak Ibu habiskan meninggalkan yang lain itu ya, di weekend bersama keluarga itu, biarlah inilah boleh jadi menjadi bekal terbaik kita nanti untuk menjadi orang yang paling bahagia kelak di surga insya Allah. Setuju ya? Baik, ini yang ke berapa Teh Tina? Ya, Dokter Susi? 3. Kedua ya. Jadi yang pertama Allah mengutus, yang kedua Allah membangkitkan. Betul. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Siapa Allah Al-Ba'is itu? Tadi yang pertama Al-Mursil, yang mengutus Rasul. Yang kedua, siapa Allah Al-Ba'is itu? Al-Muhyi Ba'dal Maut, yang menghidupkan orang nanti setelah kematian. Kemudian yang ketiga, siapa Allah Al-Ba'is itu? Ya ba'athu ibadahu ala af'alin mahsusatin. Yaitu yang menggerakkan, yang yang membangkitkan motivasi seorang hamba untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang menggerakkan dan membangkitkan motivasi seorang hamba untuk melakukan perbuatan tertentu. Maksudnya untuk ibadah. Allah yang menggerakkan seorang hamba untuk beribadah. Itu Al-Ba'is. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Jadi pertanyaannya,
ketika kita ini ngaji, itu tanda kehebatan kita atau Allah yang menggerakkan kita untuk ngaji, Bapak Ibu? Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menggerakkan. Maka ketaatan bukan kisah tentang kehebatan kita, tetapi kisah tentang pertolongan Allah. Ustadz, alhamdulillah saya mah soleh pisan ngaji terus. Bukan. Itu betul ya. Ketaatan yang kita lakukan itu bukan kisah tentang kesolehan kita, tetapi cerita tentang pertolongan Allah itu. Kan ada orang yang alhamdulillah Ustaz Abi itu soleh pisan, ngaji terus, tahajud terus. Bukan karena antum, itu karena pertolongan Allah itu. Allah yang menggerakkan kita, al-ba'is. Allah yang memotivasi kita untuk melakukan ibadah itu. Karena kalau Allah tidak membangkitkan motivasi kita, tidak menggerakkan kita, nggak mungkin kita bisa ibadah. Nggak mungkin Bapak Ibu. Makanya seluruh ketaatan kita selama ini bukan kisah kehebatan kita, tetapi cerita tentang pertolongan Allah itu. Setuju ya? Itu Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam sholat misalnya, kan setiap panggilan sholat ada jawaban kan? Dan kita wajib menjawab. Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar. Ketika adzan, mohon maaf ketika adzan. Adzan itu panggilan harus kita jawab, betul kan? Kata muadzin Allahu Akbar, kita jawab apa? Allahu Akbar. Kata muadzin asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Saya tanya, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? Nah itu dokter, bukan hayya 'alas shalah lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu salah. Ya kan? Tapi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita jawab apa, Bu Tuti? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa ketika ada ajakan mari kita sholat, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ayo. Karena yang menggerakkan kita melakukan sholat. Ya, kembalikan. Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa ibadah kecuali sebenarnya pertolongan Allah itu. Maka adzan mengajari kita bisa sholat, bisa ibadah, bukan kehebatan kita. Itu pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan kekuatan, tidak menggerakkan kita, nggak mungkin kita bisa ibadah. Betul ya? Betul. Kata Imam An-Nawawi, ya, kan Rasul berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata Rasul kepada Abu Musa, ya, Rasul itu panggilannya apa ya? Saya lupa kepada Musa al-Asy'ari itu. Rasul mengatakan, Adzullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Kata Nabi, wahai Abu Musa, aku tunjukkan kepadamu satu pembendaharaan dari pembendaharaan surga. Itu kata Rasul kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan Nabi mengatakan pembendaharaan surga itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haula, tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan yang bisa kita lakukan illa billah, kecuali semuanya adalah dari Allah. Kata Imam An-Nawawi, ketika mensyarai hadis ini, kata beliau, Bapak Ibu, yang disebut dengan la haula wala quwata itu adalah tidak ada yang menggerakkan kita dalam ketaatan dan tidak ada yang menjauhkan kita dalam kemaksiatan kecuali semuanya pertolongan Allah. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau orang ditolong Allah, Pak, dia makin mudah dalam ketaatan, makin terjaga dalam kemaksiatan. Maka Bapak dan Ibu, siapa yang saat ini sedang ingin istiqomah dalam ketaatan dan ingin istiqomah menjaga segala dosa, maka salah satu kalimat terbaik adalah sering mengucapkan apa? Bismika. La haula wala quwwata. Kita mau tidur sekalian. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena kalau kalimat ini sering kita ucapkan, Allah akan menolong kita
Apa bentuk pertolongannya? Memudahkan kita dalam ketaatan, semakin menyulitkan kita dalam kemaksiatan. Dan sebaliknya, Pak Dokter ya, kalau seorang hamba tidak ditolong oleh Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah, dia akan semakin sulit dalam ketaatan, semakin mudah dalam kemaksiatan. Itu hamba yang tidak mendapatkan pertolongan Allah. Betul Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Makanya kita lihat Bapak dan Ibu, mari kita ulang kembali ayat ini. Karena ayat ini sangat dahsyat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ayat ini inti surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah inti dari seluruh surat dalam Al-Quran. Itu setidaknya disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ayat ini inti surat Al-Fatihah. Coba Bu Tuti, mohon dijawab ini ayat keberapa? Sok hitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayat keberapa ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, Ustadz. Ayat kelima ya. Itu karena Teh Lina sudah ngitung dulu ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat kelima, Pak Ustadz. Nah, Masya Allah Teh Lina juga senantiasa Bu Yuniarti ya. Terus membersamai sahabat surga setiap pekan. Mudah-mudahan kebersamaan kita sampai ke surga insya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Coba Ibu lihat. Ayat ini tuh menjadi inti kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Dalam surat Al-Fatihah. Dan ayat ini kita ulang setiap hari. Berapa belas kali itu? Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini sering kita sampaikan, saya kuatkan kembali ya. Di sana ada kata na'budu, di sana ada kata nasta'in. Apa arti na'budu? Ibadah. Nasta'in? Pertolongan. Betul kan? Tolongan. Na'budu kami ibadah, nasta'in kami meminta pertolongan. Na'budu ibadah, nasta'in pertolongan. Kalau paketkan dalam satu ayat, kita ulang belasan kali dalam sehari. Itu memberikan dua penjelasan besar Pak Dokter ya. Penjelasan pertama, ketika kita bisa ibadah, itu tanda pertolongan Allah. Maka ibadah itu pertolongan Allah, bukan kehebatan kita. Na'budu nasta'in. Maka Bapak Ibu, di setiap kita bisa ibadah, bersyukurlah. Karena kita sedang ditolong oleh Allah. Sementara banyak di luar sana yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, sehingga tidak bisa ibadah. Masya Allah. Jadi ketika kita bisa ibadah itu bukan aku, bukan gitu ya Bu Tuti ya. Tapi Alhamdulillah ya Allah, gitu. Engkau tolong aku bisa ibadah. Bapak Ibu jam 3 pagi. Apakah semuanya bisa tahajud? Tidak. Tidak. Hanya orang-orang yang pilihan Allah yang akan diberikan pertolongan itu. Untuk bisa bangun, bangkit, ampar sejadah, kemudian bertahajud. Itu adalah hamba-hamba pilihan. Bukan sembarangan. Karena orang bisa ibadah itu pertolongan. Suami-suami ibu boleh saja penakluk-penakluk gunung tertinggi di dunia. Tapi kalau Allah tidak menolong mereka, gak akan sanggup langkah kaki ke masjid. Suami-suami ibu itu adalah olahragawan. Tiap hari angkat barbel. Tapi kalau Allah tidak menolong mereka, gak mungkin bisa membuka kelopak mata jam 3 untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena ibadah cerita tentang pertolongan Allah. Al-Ba'is, Allah yang menggerakkan kita untuk bisa ibadah. Dan yang kedua, kenapa nasta'in dan na'budu itu dipaket Bapak Ibu? Na'budu ibadah, nasta'in pertolongan. Maka siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan, maka kencengin ibadahnya. Ya. Kalau bahasa saya, siapa yang mudah angkat tangan, Allah akan cepat turun tangan. Angkat tangan itu maksudnya ibadah ya. Siapa yang mudah angkat tangan, Allah akan cepat turun tangan. Karena kecepatan Allah turun tangan sangat ditentukan oleh semudah apa kita angkat tangan, ibadah itu. Namun kalau kita sulit Bapak Ibu angkat tangan, Allah akan lepas tangan. Gitu ya. Apa dalilnya? Toha 124. Kalau Bapak Ibu sulit angkat tangan, Allah akan lepas tangan. Namun kalau kita mudah angkat tangan, beribadah, Allah akan cepat turun tangan. Itu bahasa sederhananya.
Allah al-ba'is, Pak. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saya ajari kepada Bapak satu doa agar Allah menggerakkan kita dalam ibadah. Apa itu? Ini doanya. Ini doa Pak Dokter agar kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dibangkitkan motivasi oleh Allah untuk bisa ibadah. Ini doanya. Selain la haula wala quwata illa billah, ini doanya. Doa ini Rasul ajarkan kepada Mu'ad bin Zabal. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Sahih ya. Ini Bapak Ibu doanya. Maka siapa yang saat ini sedang punya masalah soal ibadah dan sedang punya masalah soal keistiqomahan dalam ibadah, doa ini. Ini menjaga kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Karena doa ini kita meminta kepada Allah agar terus menggerakkan kita, terus membangkitkan semangat kita, motivasi kita untuk bisa ibadah. Ini doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat Engkau, untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepada-Mu. Ini doa Bapak Ibu. Misalnya ada pasangan kita, anak-anak kita yang sulit ibadahnya, ini doanya. Selain la haula wala quwata illa billah juga ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Ibu-ibu punya suami yang hesek ke masjid. Ini doanya. Ya, ini doanya ini ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba pilihannya yang terus digerakkan dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba terbaiknya Pak Dokter ya, yang terus dibangkitkan semangat kita, motivasi kita, tenaga kita untuk terus mudah dalam ketaatan. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa Allah menggerakkan kita, tanpa Allah itu membangkitkan semangat kita, seringan apapun sebuah ketaatan tak mungkin bisa kita lakukan. Betul ya? Namun, kalau Allah sudah ba'is, sudah menggerakkan kita, seberat apapun sebuah ketaatan akan mudah kita lakukan. Contoh Pak Dokter, dulu ketika perang Usrah, perang Tabuk ya, perang yang begitu berat itu. Apa yang diberikan Abu Bakar untuk membiayai perang itu? Semua hartanya. Allah gerahkan Abu Bakar untuk bisa beribadah, semua hartanya dia sumbangsikan untuk pendanaan perang ketika itu. Umar bin Khattab itu setengah hartanya. Tapi setengah hartanya ini sama seperti semuanya Abu Bakar, kan Umar kaya. Bapak Ibu siap kita menyumbangkan semua harta kita untuk Palestina? Mintalah kepada Allah agar kita senantiasa digerakkan dalam setiap ketaatan Bapak Ibu sekalian. Karena itu pilihan-pilihan hambanya, hamba-hamba pilihan terbaiknya. Di jam yang sama Bapak Ibu ya, Pak Dokter ya, Bu Tuti, Bu Susi, tidak banyak orang yang bisa beribadah bersama-sama. Jam 4:30 subuh, tidak semuanya bisa menggerakkan langkah kaki ke masjid. Semuanya adalah pertolongan Allah. Bapak dan Ibu, coba saya tanya kepada Ibu Bapak sekalian ya, bagaimana cara Allah memotivasi kita untuk mudah dalam kebaikan? Bagaimana cara Allah menggerakkan kita, Bapak Ibu, agar kita mudah, agar kita semangat dalam ketaatan? Bagaimana cara memotivasinya itu? Cara Allah menggerakkan kita. Coba Bapak Ibu silakan tadaburi ayat ini dan pasti penemukan jawaban. Pak Dokter punten ya, setiap kajian akidah kita banyak ayat Bapak Ibu, karena tidak ada kajian baik kecuali memang kajian bersumber dari Al-Quran. Betul. Ayat ini memberikan penjelasan tuh bagaimana cara Allah itu al-ba'is menggerakkan kita agar kita senantiasa mudah dalam ketaatan. Cara Allah membangkitkan semangat. Diberi pahala, Itu Pak Dokter. Satu, Allah itu setelah kita berbuat ketaatan itu memberikan ketentraman di perasaan. Ya. Kalau Bapak Ibu setelah ibadah, perasaan bagaimana coba? Tenang atau rudet?
Tenang. Itu cara Allah Bapak Ibu mau membangkitkan kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, Allah itu memberikan kebaikan dunia kita. Di setiap Bapak Ibu melaksanakan ketaatan, ada kehidupan dunia kita yang Allah baikan. Allah bereskan ini, Allah bereskan ini, Allah bereskan ini. Satu persatu Allah bereskan. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan kepadanya apa Bapak Ibu? Kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, Allah berikan pahala yang tidak sebanding dengan amal soleh kita. Pahalanya lebih besar itu. Itu cara Allah motivasi kita Bapak Ibu sekalian. Satu, memberikan ketenangan setelah kita berbuat ketaatan. Yang kedua, memberikan kebaikan dunia setelah kita berbuat ketaatan. Satu persatu Allah bereskan. Dan yang ketiga, memberikan pahala yang akan menjadi penentu kebahagiaan akhirat kita. Coba, motivasi ini Bapak Ibu tergerak tidak untuk berbuat ketaatan? Iya, iya Ustaz. Ada yang tidak tergerak, itu Bapak Ibu imannya bermasalah banget. Kan begitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara Allah untuk menggerakkan kita dalam ketaatan? Cara yang kedua Pak Dokter, baiknya. Nah ini, di setiap kita berbuat kemaksiatan, ada kegelisahan di perasaan kita, dan ada masalah di kehidupan kita. Ini ayatnya. Ya. Jadi setiap maksiat itu, Bapak Ibu, itu adalah cara kita untuk menemukan kegelisahan di perasaan dan ketidakbaikan di kehidupan. Rudet, banyak masalah ya, sempit itu. Ayat ini sebetulnya motivasi Pak Dokter agar kita senantiasa dalam ketaatan, betul tidak? Karena kalau kita nggak taat, hati kita rarudet, hidup kita juga sempit dan banyak masalah. Ini motivasi dari Allah agar kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Masya Allah itu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah Allah Al-Ba'is. Allah yang mengutus Rasulnya, Allah yang membangkitkan kita dari kematian, dan Allah yang membangkitkan semangat, motivasi, dan menggerakkan kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang sampaikan Ibu Bapak sekalian terkait dengan Allah Al-Ba'is ya. Enggak, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah. Jazakallah khair Pak Ustadz, kajian yang luar biasa ya berkaitan dengan Allah Al-Ba'is ini. 3 makna yang tadi disampaikan oleh Ustadz memberikan pencerahan tentunya ya pada kita untuk bisa memahami makna dari salah satu Asmaul Husna, itu Allah Al-Ba'is. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin Ustaz, di sini sudah ada di kolom chat pertanyaan pertama dari hari ini ya Ustaz. Izin membacakan Ustaz. Mohon nasihat atas kegelisahan hati. Amalan apa bagi seorang single parent supaya bisa menebus kebencian Allah? Karena saya pernah dengar Allah itu membenci perceraian. Lantas apa amalan yang bisa dikerjakan untuk menjemput ridhonya? Masya Allah. Ridhonya. Seperti saat. Hai. Baik Bapak Ibu, barakallahu fiik ya, buat yang bertanya, mudah-mudahan semoga Allah berikan keberkahan ya, keistiqomahan dalam ketaatan juga buat kita semua insya Allah. Pertama harus kita luruskan dulu Pak Dokter. Memang Allah itu, Rasul menyebut dalam sebuah hadis ya, tolak itu perkara halal yang dibenci Allah, kan begitu ya. Tetapi Al-Quran itu memuat satu bab itu, bahkan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran itu At-Tolak. Itu tidak mungkin Allah jadikan syariat itu buat kita, dan tidak mungkin Allah menjadikan itu sebagai satu surat kalau itu tidak ada kebaikan. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Seorang lagi Bapak Ibu, bab tolak itu langsung Allah jadikan satu syariat.
dan diabadikan jadi satu surat At-Tolak. Betul ya? Artinya nggak mungkin tolak ini Bapak Ibu Allah jadikan sebuah syariat dan diabadikan menjadi satu surat kalau tidak ada kebaikan di dalam. Terkait dengan masalah abghad yang dibenci itu tidak mutlak. Ini saya akan sampaikan pendapat ulama. Perceraian yang dibenci itu Bapak Ibu adalah perceraian yang penyebabnya adalah kita kurang bersyukur kepada Allah, kita kurang ridho dengan skenario Allah itu. Misalnya, kenapa kita bercerai Bapak Ibu sekalian misalnya? Itu gara-gara pasangan saya punya kelemahan ini, kelemahan itu, tidak bisa mencukupi nafkah, gara-gara dia bekerjanya segitu. Itu abghad, itu yang dibenci, artinya dia tidak menerima kekurangan ya dan keterbatasan pasangan. Tapi kalau perceraian itu disebabkan akan hancur masa depan akhirat kita, akan terancam kebahagiaan akhirat kita. Itulah yang disukai oleh Allah. Jadi tidak mutlak Bapak Ibu sekalian. Tolak ini syariat. Ketika kita mentok Bapak Ibu dan tidak secara ini ya tidak bisa mempertahankan apapun ikhtiar kita, itu syariat yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dibenci itu adalah sesuatu yang di sana tidak ada rasa syukur dan sebagainya. Contoh misalnya, gara-gara suami ibu kurang ganteng misalnya gitu ya. Sementara kan setiap hari nonton drama Korea kan ganteng. Ketika lihat artis Korea bilang subhanallah, ketika lihat suami itu bilang apa Bu? Ya, apa gitu. Gitu ya. Alhamdulillah Ustaz. Kemudian kita meminta selesai itu dibenci. Itu dibolehkan tapi dibenci karena penyebabnya adalah sesuatu yang seharusnya kita sabari itu. Makanya Rasulullah itu kan pernah memberikan sebuah kalimat yang sangat hebat kepada seorang perempuan yang berkeluh kesah tentang kekurangan suaminya. Ini suaminya punya penyakit, Bapak Ibu. So dia cerita sama Nabi, ya Rasulullah, suami saya mah gini-gini ada penyakitnya gitu ya. Gitu. Apa kata Nabi? In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau Anda bersabar dengan kekurangan pasangan Anda, itulah cara Allah mengantarkan Anda ke surga. Itu kata Rasul. Tapi kalau rumah tangga ini yang kita bangun dan kita pertahankan makin mengancam ibadah kita, makin mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita, makin khawatir dengan jatah surga kita, makin berantakan ibadah kita, maka kata para ulama perpisahan ketika itu menjadi sebuah kewajiban hal yang harus kita ambil untuk menyelamatkan masa depan akhirat kita. Jadi banyak faktor Bapak Ibu, tidak mutlak. Apakah semua perpecahan dibenci? Tidak. Faktornya itu Bapak Ibu, penyebabnya itu. Ya. Bahkan ada yang disukai oleh Allah. Apa itu? Seseorang mau mengambil keputusan itu untuk menyelamatkan masa depan akhiratnya. Untuk menyelamatkan jatah surganya itu. Ya kan? Kalau saya menikah dengan dia, itu terancam masa depan akhirat saya, terancam ibadah saya, terancam keistiqomahan iman saya. Maka ambil keputusan besar. Jadi itu harus dipahami utuh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki masa lalu lah gitu? Karena pertanyaannya saya ubah saja. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan di masa lalu ya? Jadi kita tidak akan bicara lagi bab benci tadi, karena itu harus diluruskan kembali pemahaman Allah itu benci ya. Tidak mungkin Allah benci dan syariatnya sendiri loh, betul tidak? Ya kan? Bab tolak itu Allah bahas susun rapi dalam Al-Quran. Gak mungkin Allah benci dengan syariatnya sendiri. Betul tidak Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian? Maka harus dipahami dengan utuh. Bab tolak jadi kajian khusus dalam Al-Quran rapi. Bagaimana cara tolak yang benar itu. Disusun dengan indah sama Allah dalam Al-Quran. Bahkan diabadikan jadi satu surat At-Tolak. Lalu Allah benci dengan syariat sendiri, itu mustahil. Kebencian di sana, Bapak Ibu sekalian, bukan karena bab tolaknya, tetapi faktor yang melatar belakangi kenapa itu terjadi. Tidak semua faktor yang melatar belakangi terjadi itu semuanya dibenci oleh Allah. Ya, paham Bapak Ibu sekalian bab ini ya? Baik. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Ustadz ini kayaknya Allah tuh benci sama saya gara-gara saya tuh dulu ninggalin ibadah bla bla bla. Cara memperbaikinya adalah Bapak Ibu satu, menyesal dengan masa lalu. Yang kedua, bertekad memperbaiki masa depan.
Yang ketiga, menyibukkan hari-hari yang ada dengan amal soleh. Itu cara terbaik. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin, Bapak Ibu sekalian juga disampaikan oleh siapa yang penulis Fidil Quran itu? Said Qutb. Cara memperbaiki masa lalu adalah menyesal dengan kesalahan di masa lalu, bertekad memperbaiki masa depan, menyibukkan hari-hari yang ada dengan seindah-indah amal soleh. Itu sudah cukup untuk memperbaiki segalanya. Ya, itu kata saya Utsaimin. Itu mungkin Pak Dokter ya untuk pertanyaan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallah khair Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti. Ibu Yuniarti, mangga silakan langsung saja Bu Yuniarti biar Oke, tidak salah paham. Silakan Bu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Eh, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Waktu ini kan punya Allah ya, Pak Ustadz. Iya. Di dunia ini yang punya Allah. Nah, waktu juga punya Allah. Misalnya kita melihat orang masih jam 1 sehat. Nah, 2 jam kemudian orang itu meninggal. Nah, semasa hidupnya, tapi orang itu suka menyakiti dan mempunyai utang. Tetapi keluarganya tidak tahu bahwa orang itu orang itu mempunyai hutang. Bagaimana Pak Ustadz dalam kehidupannya? Kan kita akan dibangkitkan, kita akan dipertanyakan oleh Allah. Itu bagaimana Ustadz kalau menemukan itu? Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat bab hutang ini penjelasannya agak lebih harus kita utuhkan ya. Prinsipnya tidak boleh meninggalkan hutang. Ya, tidak boleh meninggal dalam meninggalkan hutang. Bahkan yang mati syahid saja terhalang surganya gara-gara kita punya hutang, gitu ya. Maka mari kita memperbaiki manajemen ekonomi kita, ya, kebutuhan kita sehari-hari agar semaksimal mungkin kita tidak punya utang. Karena hutang ini kan Pak Dokter bukan hal yang sederhana, ya kan? Dia akan menyangkut masa depan akhirat kita. Maka sampai-sampai hutang ini akan terbawa ke akhirat dan akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga kalau kita meninggal dalam keadaan punya hutang. Maka andaikan betul-betul mendesak kita harus berutang, Bapak Ibu sekalian, hutang ini kan kata Imam Syafi'i, adzillah fil lail al-humum fil lail adzillah fin nahar. Hutang ini menggelisahkan malam hari kita, menghinakan siang hari kita. Saya ulang Bapak Ibu ya, hutang ini kan menggelisahkan malam hari kita. Iya kan? Gelisah ini kuma bayarnya gitu pula belum ada Pak Dokter. Itu merenggut kebahagiaan dalam keberlimpah. Hutang itu kan Bapak Ibu, hutang itu adalah sesuatu yang merenggut ketenangan perasaan kita dalam keberlimpahan. Memang kita punya sesuatu dari hutang, itu berlimpah, tapi hilang perasaan tenangnya itu. Ya enggak? Hutang itu merenggut ketentraman perasaan kita, walaupun dalam keberlimpahan. Kita punya segalanya dari hutang, itu merenggut ketenangan perasaan itu. Ini gimana bayarnya, nanti kalau nggak ada uang gimana butut ya. Gitu ya. Makanya kalau ingin tenang perasaan, dan ini paling berharga di kehidupan kita, usahakan kita tidak punya utang. Ya. Karena hutang itu menghadirkan kegelisahan di malam hari. Dan menghadirkan kehinaan di siang hari. Contoh, Bapak Ibu punya utang sama seseorang yang kita belum bayar, terus ketemu, bagaimana perasaannya? Ayo. Kadang Bapak Ibu, aduh gimana gitu ya. Itu menghinakan kita Bapak dan Ibu. Saya ulang lagi ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau kita punya utang kepada seseorang yang belum bisa bayar, terus ketemu, perasaannya gimana? Itu Malu. kata Imam Syafi'i, Bu Dr. Ti, adillah. Ada kehinaan di sini itu ya Kak. Dan itu betul-betul menggerogoti dan menghancurkan ketentraman, ketenangan, dan kemuliaan kita. Itu hutang Bapak Ibu. Sesuatu keberlimpahan dari hasil hutang pasti merenggut ketentraman di perasaan. Nah, itu niscaya. Maka sebisa mungkin kita tidak berutang. Andaikan kalau kita harus berhutang, Bapak Ibu sekalian, andaikan kalau harus berhutang, mau tidak mau ya,
Maka kembali ke surat Al-Baqarah di ayat terpanjang itu. Faktubu, tulis Bapak Ibu sekalian. Berapapun itu tulis. Kenapa harus ditulis Bapak dan Ibu? Karena andaikan kita belum sempat membayarnya karena gara datang kematian, nanti ada keluarga kita, ahli waris yang bertanggung jawab untuk membayarkan itu. Karena ahli waris itu Pak Dokter, kewajibannya tidak hanya mendapatkan warisan, tapi juga membayarkan hutang si mayit. Itu Bapak dan Ibu. Ya, ini mah ditulis henteu dan tidak ada niat bayar, pasti menghalangi surga kita. Pasti menghalangi surga kita. Tulis berapapun. Karena harus rapih bab utang piutang itu. Karena semua harus dibayar. Utang itu tidak bisa nanti ketemu lunas ya. Pas ketemu teh lunas, bukan begitu maksudnya. Apalagi kita kan pinjam 100.000 atau pinjam 100 agar silaturahmi tidak putus. Makanya saya teringat sebuah kalimat seorang budayawan Pak Dokter. Jangan pinjamkan uang ke teman. Karena Anda akan kehilangan dua hal katanya. Satu, kehilangan uang. Kedua, kehilangan pertemanan. Iya enggak? Ada begitu banyak pertemanan yang buruk gara-gara masalah hutang piutang. Saya tidak setuju, tetapi ya ada renungan yang bisa kita petik. Jangan pinjamkan uang ke teman, karena Anda akan kehilangan dua hal. Pertama, kehilangan uang. Kedua, kehilangan teman. Nah, itu artinya jadi buruk nanti ya. Saya tidak setuju. Tapi ada renungan yang bisa kita lakukan begitu. Nah, tulis Bu Yuniarti ya. Dan bentuk kesungguh-sungguhan kita untuk membayar hutang itu adalah tulisan itu. Yang kita nanti sampaikan kepada keluarga. Ini hutang saya. Nanti andaikan saya tidak bisa sanggup membayarnya karena kematian menjemput, tolong bantu ringankan akhirat saya dan bayarkan hutang ini. Kan begitu, betul kan? Itu bentuk kesungguh-sungguhan kita untuk membayar. Ya, tulisan itu nanti akan tercatat Bapak Ibu dan nanti akan menjadi kewajiban ahli waris. Karena jangan salah, ahli waris itu tidak hanya punya hak, tapi juga punya kewajiban. Haknya mendapatkan warisan, kewajibannya membayarkan hutang si mayit. Di kita, Bapak Ibu, ini sudah salah persepsi. Ahli waris itu di benaknya cuma mendapatkan warisan dan tidak merasa punya kewajiban membayarkan Hutang. Nah, ini harus diedukasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena boleh saja peninggalan si mayit itu bukan tirkah tapi dain. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Bisa saja peninggalan si mayit itu bukan tirkah, bukan harta, tapi dain hutang. Betul nggak? Tapi di kita lebih semangat mendapatkan warisan daripada membayarkan hutang. Nah begitu ya. Maka ala kulihal Ibu dan Bapak sekalian, hindari sedikit mungkin kita punya utang itu ya. Jangan sampai kita ingin berlimpah di dunia tetapi menggadaikan masa depan akhirat kita dan menghilangkan ketentraman di perasaan kita. Karena pada akhirnya kebahagiaan ada di ketentraman perasaan, bukan di keberlimpahan kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Berikutnya Teh Lina udah raise hand. Masih ada ya? Silakan Teh Lina. Ya, satu pertanyaan lagi Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin oke Pak Ustadz, Pak Dokter. Enggak, silakan Teh Lin. Silakan. Pak Ustadz, ada sedikit kegelisahan saya selama ini. Kelihatan banyak malah Teh Lin. Mengenai ketaatan anak-anak dalam melaksanakan sholat tepat waktu, Ustadz. Yeah. Nah, kadang-kadang kan saya tidak ingin berkonflik dengan anak-anak, tapi seringkali ketika mengingatkan sholat itu kan anak-anak tuh masih harus diingatkan sholat gitu ya. Telin, hindari konflik dengan anak-anak. Biarlah konflik itu menjadi urusan Ukraina dan Rusia saja. Ya Ustaz. Itu jadi maksud saya yang menjadi pertanyaan saya adalah saya kan selalu berusaha memaksimalkan untuk mengingatkan, mendorong anak-anak untuk selalu taat ya Ustadz. Nah, apakah misal ternyata tidak selalu sesuai harapan ya Ustadz ya, inginnya saya anak-anak juga memegang Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian sholat juga dengan taat.
Tapi saya kadang-kadang suka merasa bahwa inginnya semua langsung apa ya, bukan tidak berproses gitu, maksudnya langsung inginnya tuh melihatnya sempurna gitu kan. Itu satu yang saya mohon pencerahan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya kan saat ini sebagai kepala keluarga. Selain saya dan anak-anak di rumah itu kan ada ibu saya, ada kakak dan adik saya. Sebagai tanggung jawab saya sampai di mana? Saya kan ketika saya berhijrah itu saya sangat menghindari urusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan riba. Hmm. Nah, Iya. apakah tanggung jawab saya sampai di mana selain saya sendiri mengingatkan dan menjaga atau berusaha membantu keluarga, tetapi ada misal di dalam salah satu keluarga saya itu masih ada berkaitan dengan riba, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Apakah saya yang satu rumah ini masih ikut terkena dosanya atau bagaimana gitu? Itu Pak Ustadz, Ya. ini sangat mengganggu dua hal Iya. ini. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khairan. Baik. Pak Dokter mungkin langsung direspon ya. Silakan Ustaz, lanjut. Baik. Saya barakallahu fiik Teh Lina ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keistiqomahan dalam ketaatan ya. Berikan taufik Amin. kepada Teh Amin Lina, ya keluarga besar juga Allah. kita semua insya Allah. Amin ya Baik. Allah. Masalah anak juga menjadi masalah saya saat ini. Setiap orang tua ya itu punya kisah sendiri-sendiri tentang dinamika terkait dengan anak ya. Dan saya pun jujur Bu Teh Lina saat ini juga sedang semua kita ya bukan hanya saya saat ini sedang punya kisah sendiri-sendiri tentang kita dan anak-anak itu. Cuma dari banyak ikhtiar saya itu selama setengah tahun ini ya Teh Lina kepada anak-anak itu saya sedang menerapkan dua konsep. Konsep yang pertama adalah fokus mensolehkan diri. Karena kesolehan anak-anak itu adalah anugerah dari Allah, buah kesolehan kita. Itu saya sedang ingin mencoba itu. Ya, ingin terus memperbaiki, ya, walaupun ya tidak ada yang sempurna ya, begitu. Memperbaiki. Karena kesolehan anak-anak itu adalah kalau kita lihat Al-Quran gitu ya, memang buah dari kesolehan kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran, di tanah yang subur akan tumbuh tumbuhan yang segar. Dan di tanah yang gersang tidak ada yang tumbuh kecuali tumbuhan yang layu. Begitu. Dan itu dikaitkan dengan masalah kita sebagai orang tua dan anak-anak. Tidak mungkin muncul kesolehan yang begitu indah di anak-anak kita kalau orang tua tidak soleh. Maka cara mensolehkan anak yang pertama adalah berfokus bukan memikirkan anak-anak gimana, tetapi berfokus memperbaiki diri kita sebagai orang tua. Nanti berkah dari kesolehan kita Allah hadirkan sebagai anugerah anak-anak yang baik. Ya begitu. Karena saya teringat dari sebuah kalimat yang betul-betul Teh Lina itu mengganggu dan bikin saya itu betul-betul introspeksi. Kadang anak itu kadang anak itu apa ya? Kadang anak itu tidak, karena anak itu salah mendengarkan kata-kata kita. Tapi anak itu tidak akan pernah salah untuk mencontoh kita. Maksudnya gimana ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa kasih kalimat yang tepat gak? Jadi anak itu tidak akan pernah salah mencontoh kita gitu. Iya, Ya. ya, paham Kadang Ustaz. dia itu salah mendengarkan kita, kadang tidak dengar, tapi tidak akan pernah salah untuk mencontoh kita. Artinya Ya. Selain kita ini berfokus menghebatkan diri dalam kesolehan, kita pun berfokus untuk meneladankan kebaikan. Karena anak nggak akan salah untuk meniru kita. Jadi role model mungkin ya. Role model. Walaupun anak kadang nggak dengar, tetapi nggak akan pernah salah untuk mengikuti kita. Karena anak itu kadang fotokopi dari orang tua itu. Itu saya tuh teli, aduh, Masya Allah ya. Ini betul-betul pengen memperbaiki diri itu. Ya. Artinya, kata Profesor Nasi Ulwan, seorang profesor terkemuka ahli parenting yang ada di Universitas Ibnu Saud di Saudi, bikin sebuah buku yang buku ini jadi panduan wajib seluruh orang tua. Namanya Fan Tarbiyatil Aulad, 3 jilid itu. Profesor Dr. Nasi Ulwan. Setiap orang tua mesti punya buku ini.
Karena di antara buku-buku panduan bagaimana cara berinteraksi dengan anak, mendidik anak, ini yang terbaik ya sampai saat ini. Karena yang membikinnya adalah seorang profesor ahli banget. Yang saat ini menjadi mudir ya, rektor di salah satu universitas di Saudi Arabia. Judul bukunya Fan Tarbiyatul Aulad. Silakan Teh Lina baca buku itu, dan kesimpulan kita akan sama. Ya, yang paling berpengaruh dan efektif bagaimana cara berinteraksi dengan anak adalah memberikan teladan. Itu. itu anak tidak akan pernah salah meniru itu. Memberikan teladan. Jadi Bapak Ibu, omongan-omongan kita, nasihat-nasihat kita yang membabi buta itu tidak akan terlalu efektif kalau tidak sesuai dengan perilaku kita di rumah itu. Ya. Kayak gini Telina, kamu kalau makan itu harus duduk pakai dengan tangan kanan. Hari ibunya tuh ngalung-ngalung syukro, terus alung am gitu ya. Lempar. Kira-kira efektif gak kita ngomong gitu, Bu Telina? Enggak. Seribu kata tausiah kita semuanya mati ketika anak melihat perilaku kita yang tidak sesuai dengan kata-kata kita. Itu saya sedang mencoba untuk itulah ya. Mohon doa kita semua Pak Dokter ya, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh insya Allah. Itu yang pertama Teh Lin ya. Memang sebelum kita memberikan banyak edukasi itu, dua itu dulu kita maksimalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan kemudahan insya Allah. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah riba ya. Aduh, Masya Allah, ini kan begini Teh Lin. Orang kalau tidak bersabar dengan yang tidak halal, tak mungkin bahagia dengan yang halal. Makanya kalau orang tidak bersabar dengan riba, tak akan pernah bisa bahagia dengan harta yang halal. Makanya kalau dia tidak punya kesabaran untuk terus riba, maka dia tidak punya kesempatan menikmati kebahagiaan dengan yang halal, dengan harta yang halal itu. Itu sebuah kaidah ya. Makanya kalau kita saat ini ingin bahagia dengan harta halal, yuk mulai belajar bersabar dari harta yang haram. Di antaranya riba. Riba itu kan haram. Semua ulama sepakat riba itu hukumnya apa? Haram ya. Tidak ada perbedaan seluruh ulama di dunia terkait dengan keharaman riba. Riba itu haram. Kalau kita bersabar terus dari yang haram ini, Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan harta yang halal. Dan jangan bermimpi untuk mendapatkan kebahagiaan dari harta yang halal kalau kita tidak bersabar di riba. Itu rumus ya. Coba itu betul-betul edukasikan Teh Lin. Lebih baik kita sederhana dalam ketaatan daripada berlimpah dalam keharaman, ya kan? Karena kesederhanaan dalam kehalalan akan memberikan ketenangan di perasaan dan kebahagiaan di kehidupan. Namun keberlimpahan di dalam keharaman sama sekali akan merenggut ketentraman di perasaan dan kebahagiaan di kehidupan. Itu coba rumus itu diterapkan. Maka Teh Lin pada akhirnya harus melakukan sebuah misi dakwah. Bagaimana melepaskan keluarga dari riba. Jangan Teh Lin yang ngomong sendiri. Saya cenderung berkeyakinan akan gagal. Tapi undang Ustadz, silakan bikin kajian keluarga. Itu efektif Teh Lin. Maka bikinlah namanya taklimul usroh, taklim keluarga. Ayo kumpulkan keluarga kita, hadirkan Ustadz. Ustadz siapa dihadirkan? Ustadz yang favorit keluarga yang bisa didengar keluarga. Nanti Teh Lin bilang ke Ustadznya, Ustadz, tolong kajian hari ini, tolong sentuh bab riba. Itu efektif sekali tuh daripada kita ngomong sendiri Teh Lin. Ini Teh Lin itu misalnya punya suami yang riba, ayah duduk. Kata Teh Lin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kira-kira efektif gak Teh Lin? Ayah duduk, ibu akan khutbah lah gitu ya. Alhamdulillah itu nggak mungkin berhasil ya. Udah bikin taklim keluarga, hadirkan Ustadz yang berbicara masalah riba. Karena orang yang punya kapasitas keilmuan cenderung mudah diterima Teh Lin. Ya kan? Ya, Ustaz. Ustadz nanti saya harus bayar Ustadznya. Itu insya Allah jadi amal soleh lah. Ustadz nanti saya harus bikin apa? Kalau bingkisan buat Ustadz itu apa namanya? Hampers. Jadi amal soleh, jangan khawatir Teh Lin. Nanti Allah akan ganti dengan berbagai keberlimpahan insya Allah. Saya yakin dengan cara seperti itu, berdoa sama Allah agar keluarga kita dihindari dari hal-hal yang haram kan begitu ya. Ya. Lakukan misi dakwah begitu, hadirkan Ustadz.
biarkan beliau yang menyampaikan ke keluarga kita. Kita mah nggak usah ngomong, kita mah hanya membuat sarana saja agar keluarga kita dapat hidayah. Insya Allah apapun yang kita ikhtiarkan semuanya akan jadi ladang amal soleh, ladang dakwah kita. Insya Allah. Itu Teh Lin ya. Amin, amin. Ya Mudah-mudahan Allah, setiap jazakallah kegelisahan khairan, di antara Ustaz. kita, termasuk saya soal anak-anak, itu Ya. betul-betul bisa berakhir penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah. Amin. Ya. Mohon doanya Pak Ustadz, mohon doanya. Insya Allah. Ya, ini seperti kajian sore hari ini kan Ustaz, ini di rumah kan di loudspeaker kan Ustaz. Jadi Ustaz sudah langsung Betul. keluarga. Di rumah Salah. kajian kita Pak Dokter nanti ada pekan tertentu yang tema kita spesial gitu lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, Ustaz. Ya. Betul Ustaz, itu masalah tadi masalah anak, masalah riba ya. Tema-tema yang Nanti mungkin Pak Dokter termasuk bersama tim kita nanti juga boleh kalau misalnya ada bahasan yang mendesak kita sampaikan, nanti kita akan bahas di pekan selanjutnya kan begitu. siap Ustaz. Mangga. Silakan Karena nanti. bahasan Asmaul Husna ini kan bahasa sudah bertahun-tahun belum selesai, jadi bisa diseling-seling lah. Nah itu Ustaz, kita selang-seling saja ya supaya bisa mengakomodir keinginan jamaah ya untuk berkaitan dengan permasalahan yang ada Ustaz. Betul, insya Allah. Saling mendoakan Pak Dokter. Insya Allah. Ya. Amin, amin. Ya Ustadz, ini karena waktu juga ya sudah menjelang masuk ke maghrib. Jazakallah khair Pak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam kajian ini. Ini Pak Dr. Stanza Uga sudah. Oh, Masya Allah sudah live ya? Belum masih. Tadi mau live katanya. Salam baktos Dr. Stanza, mudah-mudahan sehat berkah selalu Dok. Ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri kajian sore hari ini seperti biasa Ustadz bisa menyampaikan closing statement-nya dan dilanjutkan dengan doa. Silakan. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ya, kembali lagi ke materi kita ya, Allah al-Ba'is. Maka satu pesan dari salafus saleh, di setiap kemudahan kita dalam ketaatan bukan membuat kita jumawa, tetapi justru lebih bersyukur kepada Allah. Karena kemudahan dalam ketaatan bukan tanda kehebatan kita, tetapi tanda Allah menolong kita. Maka berbahagialah kita menjadi hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah ibadah bukan masalah bagaimana cara kita merencanakan bahagia di dunia, tetapi ibadah cara terbaik kita merancang kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita dipilih oleh Allah untuk jadi hamba-hamba yang mudah melaksanakan ketaatan kepadanya. Karena itulah cara Allah menyiapkan seorang hamba untuk bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan sahabat surga ini menjadi wasilah Pak Dokter ya, agar kita menemukan kemudahan, keindahan dan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mari kita akhiri sama-sama dan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam baktos buat Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan beserta keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.